Bab 18 membahas kebangkitan kembali ilmu humaniora pada saat teknologi dan kecerdasan artifisial berkembang pesat. Penulis tidak menolak pentingnya sains dan teknologi. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kemampuan teknis tidak dapat berdiri sendiri. Masa depan memerlukan manusia yang mampu memadukan pengetahuan teknologi dengan kreativitas, kepekaan sosial, bahasa, kebudayaan, etika, dan kepemimpinan. Bab ini juga mengajak organisasi memperbarui cara merekrut, mengembangkan, dan memimpin talenta. 1. Menurut laporan Salesforce tahun 2023 yang dikutip dalam buku, 84% pekerja global memandang pengalaman berbasis keterampilan lebih bernilai daripada gelar ketika mencari pekerjaan. Namun, terdapat kesenjangan antara kemampuan yang dicari perusahaan dan kemampuan yang digunakan tenaga kerja. Hanya 1 dari 10 pekerja mengatakan pekerjaan sehari-harinya telah menggunakan kecerdasan artifisial. Hampir seluruh responden, yaitu 97%, meminta perusahaan memprioritaskan kemampuan kecerdasan artifisial dalam strategi pengembangan pegawai. 2. Kemampuan yang dianggap penting tidak hanya bersifat teknis. Responden menyebut keamanan data sebesar 60%, kecerdasan artifisial etis dan otomasi sebesar 58%, serta pemrograman sebesar 57%. Pada kelompok kemampuan manusia, kreativitas dan imajinasi berada pada 56%, hubungan pelanggan 53%, dan kepemimpinan 51%. Data ini memperlihatkan bahwa masa depan bukan pilihan antara teknis atau manusiawi, tetapi perpaduan keduanya. 3. Presiden Northwestern University, Joseph Aoun, menilai bahwa menjaga relevansi masa depan bukan soal memilih pekerjaan yang aman. Yang lebih penting adalah memodernisasi kemampuan secara terus-menerus sepanjang karir. Ia menyatakan bahwa pendidikan harus berubah secara mendasar agar pekerja mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Solusinya disebut humanika, yaitu pendekatan yang menempatkan kemampuan manusia berdampingan dengan pemahaman teknologi. 4. Minat terhadap karir sains, teknologi, rekayasa, dan matematika sangat besar. Namun, pendidikan STEM tidak dapat berdiri sendiri. Ia hanya satu bagian dari teka-teki yang lebih luas. Banyak pekerjaan masa depan mungkin hanya membutuhkan pemahaman kerja mengenai teknologi tertentu, bukan keahlian teknis mendalam seperti yang diperlukan insinyur atau pengembang. Karena itu, kemampuan manusiawi dan pemahaman konteks tetap menjadi pelengkap yang menentukan. 5. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikutip penulis menunjukkan bahwa hanya 30% mahasiswi melanjutkan ke bidang terkait STEM dalam pendidikan tinggi. Secara global, perempuan hanya membentuk 28% tenaga kerja STEM. Kesenjangan gender tertinggi terdapat pada sejumlah pekerjaan masa depan yang paling cepat tumbuh dan berpenghasilan tinggi. Walaupun upaya memperluas jalur bagi anak perempuan penting, penulis mengingatkan bahwa banyak pekerjaan masa depan tidak selalu membutuhkan kepakaran teknis yang sangat mendalam. 6. Berbeda dari STEM, ilmu humaniora telah lama diremehkan sebagai disiplin kuno yang tidak menjanjikan pekerjaan menguntungkan. Penulis justru memperkirakan kebangkitannya. Terdapat hubungan kuat antara pemecahan masalah kreatif, pemikiran asli, dan pengembangan kemampuan artistik. Ilmu humaniora membantu manusia bertanya, menafsirkan, memahami nilai, dan melihat teknologi dalam konteks kemanusiaan yang lebih luas. 7. Salah satu alasan huruf A untuk seni ditambahkan ke STEM adalah pengakuan terhadap kekuatan STEAM. Seni bukan hanya persoalan estetika. Seni dapat mendorong pembelajar menjelajah melampaui buku ajar, memanfaatkan keingintahuan bawaan, dan mencari pengetahuan melalui cara yang tidak tradisional serta lebih kreatif. Penulis mengingatkan bahwa Einstein menghubungkan penemuan teori relativitas dengan gagasan musikal yang muncul ketika ia memainkan biola. 8.
Penulis menegaskan bahwa seni merupakan alat pembelajaran yang kuat. Seni mendorong pembelajar melampaui buku ajar, mengaktifkan keingintahuan, dan mengejar pengetahuan melalui cara yang lebih kreatif. Kemampuan ini penting karena banyak persoalan baru tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengulang jawaban lama. Imajinasi membantu manusia membangun kemungkinan, sedangkan ilmu humaniora membantu memberi makna pada kemungkinan tersebut. 9. Kebangkitan ilmu humaniora berlangsung ketika nilainya justru sering dipertanyakan. Pendanaan terancam, dan sejumlah universitas pedesaan di Amerika Serikat menghapus banyak program, terutama bidang humaniora. Perdebatan mengenai hasil investasi pendidikan seni liberal sering dipusatkan pada kepraktisan melawan gairah. Dorongan menyelaraskan program studi dengan pekerjaan membuat rekayasa dan bisnis lebih diutamakan daripada antropologi, sastra, atau bahasa. Penulis mengajak kita bertanya apakah peluang tersebut benar-benar pekerjaan masa depan, atau kita justru mendidik kemampuan yang mulai usang. 10. Penulis menggunakan gambaran diagram Venn untuk mendorong program lintas disiplin. Ia menanyakan bentuk program yang menggabungkan mekanika kuantum dan agama, keamanan siber dan filsafat, matematika dan kajian kuno, atau ilmu data dan sejarah seni. Contoh-contoh ini tidak dimaksudkan sebagai daftar baku. Pesannya adalah bahwa persoalan masa depan berada pada persimpangan ilmu, teknologi, nilai, kebudayaan, dan pengalaman manusia. 11. Ilmu humaniora bukan hanya berisiko dihapus, tetapi beberapa bagiannya juga mulai diotomatisasi. Penerjemahan otomatis semakin canggih dan memudahkan komunikasi lintas bahasa. Ketergantungan pada kecerdasan artifisial dapat mengurangi upaya belajar bahasa secara tradisional. Namun, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa membentuk cara kita memandang kenyataan. Ketika mempelajari bahasa baru, manusia bukan hanya memperoleh kata, tetapi memasuki ranah pemahaman yang baru. 12. Belajar berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa lain memberi akses kepada sudut pandang yang lebih beragam. Tanpa pengalaman itu, bagaimana manusia dapat membangun kemampuan budaya atau memahami keyakinan dan kebiasaan masyarakat dari latar yang berbeda? Penulis menilai persoalan ini mungkin lebih penting bagi anak yang lebih muda daripada mahasiswa, karena bahasa turut membentuk cara awal mereka memahami dunia. 13. Terdapat kekhawatiran yang meningkat mengenai kesenjangan antara persyaratan pendidikan dan kemampuan yang benar-benar dibutuhkan di tempat kerja. Pekerjaan semakin terurai karena teknologi mengotomatisasi tugas rutin dan menggeser perhatian pada peran yang lebih khusus. Pendidikan tetap menjadi fondasi, tetapi perusahaan memberi perhatian lebih besar pada kemampuan praktis dan pengalaman nyata. Kualifikasi tradisional saja tidak selalu mempersiapkan individu menghadapi sifat kerja yang dinamis. 14. Geoff Cholfin berpendapat bahwa ketika otomatisasi terus berlangsung, manusia tetap bukan hanya bernilai, tetapi juga kuat. Kemampuan untuk merasakan menjadi pembeda penting. Mereka yang memiliki kemampuan hibrida, yaitu literasi teknologi tinggi dan kepekaan sosial mendalam, akan termasuk kelompok yang berhasil. Talenta seperti ini mampu memahami sistem sekaligus menerjemahkannya ke dalam kebutuhan, hubungan, serta nilai manusia. 15. Selama ini kemampuan pemrograman dianggap sangat laku dan aman. Namun, penulis menanyakan mengapa pekerjaan tersebut tidak dapat terdigitalisasi. Jika kode adalah bahasa dan model bahasa generatif mahir mempelajari serta menghasilkan bahasa, sebagian pekerjaan pemrogram dapat diambil alih atau diubah. Pada saat yang sama, semakin banyak pengembang menggunakan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Bagi perusahaan, hal ini juga membantu mengurangi tekanan akibat kelangkaan talenta rekayasa. 16. Perusahaan perlu memperluas cara memandang perekrutan.
Riwayat pengalaman yang sama persis dengan tanggung jawab jabatan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Organisasi dapat menilai kapasitas belajar, kemampuan intrinsik, dan kemampuan yang dapat dialihkan. Banyak pengembangan kemampuan justru berlangsung di tempat kerja. Pendekatan ini membuka akses kepada orang yang berpotensi kuat tetapi tidak memenuhi pola riwayat tradisional. 17. Menurut penelitian McKinsey Global Institute yang dikutip dalam buku, pengalaman kerja menyumbang 40% pendapatan seumur hidup rata-rata seseorang di Amerika Serikat. Kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman bahkan lebih penting bagi mereka yang tidak memiliki kredensial pendidikan dan memulai dari pekerjaan berupah rendah. Sekitar 60% pekerja Amerika Serikat memiliki kemampuan dari pengalaman kerja, tetapi tidak memiliki gelar 4 tahun. Karena itu, perusahaan perlu menilai ulang apakah seluruh persyaratan ijazah benar-benar diperlukan. 18. Perusahaan juga dapat merekrut dari kelompok yang sering diabaikan. Pensiunan yang ingin kembali bekerja membawa pengetahuan kelembagaan dan kepakaran bidang yang besar. Ibu yang kembali bekerja setelah jeda juga dapat memiliki kemampuan yang sangat relevan. Demikian pula pekerja tanpa gelar 4 tahun dapat membawa pengalaman nyata yang kuat. Perekrutan berbasis kemampuan membantu organisasi melihat nilai yang tersembunyi di balik riwayat yang tidak konvensional. 19. Memimpin tenaga kerja campuran manusia dan kecerdasan artifisial membutuhkan bentuk kepemimpinan baru. Empati perlu dipadukan dengan kecakapan teknologi dan pola pikir berbasis data. Pimpinan operasi harus memasukkan robotika dan kecerdasan artifisial ke dalam strategi digital. Pimpinan pemasaran semakin bergantung pada analisis data. Peran pimpinan sumber daya manusia juga berubah karena semakin sulit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia ketika sistem bekerja berdampingan dengan orang. 20. Pada tingkat dewan, lebih banyak anggota perlu memiliki kepakaran untuk mengawasi pengembangan dan penerapan kecerdasan artifisial. Mereka harus membimbing keputusan mengenai praktik teknologi secara etis dan bertanggung jawab secara keuangan. Tata kelola bukan tugas teknis semata. Ia menentukan apakah kecerdasan artifisial benar-benar mendukung tujuan, nilai, dan kepentingan manusia dalam organisasi. 21. Kerangka pohon kompetensi dari bab 17 dapat digunakan untuk membayangkan arena pekerjaan masa depan, termasuk pekerjaan yang belum dapat kita bayangkan. Laporan Lincoln bulan Agustus 2023 yang dikutip penulis menyatakan bahwa kemampuan untuk banyak pekerjaan telah berubah 25% sejak tahun 2015. Angka itu diproyeksikan mencapai sedikitnya 65% pada tahun 2030 akibat perkembangan teknologi baru. Gelar atau silsilah pendidikan tidak cukup. Organisasi perlu menempatkan orang yang tepat, dengan kemampuan yang tepat, pada peran yang tepat, serta terus memperbarui kemampuan yang dinilai penting. 22. Sebagai penutup, bab 18 menyampaikan 5 gagasan utama. Pertama, kemampuan teknis harus dipadukan dengan kreativitas, bahasa, kebudayaan, etika, dan empati. Kedua, STEAM menghubungkan sains serta teknologi dengan seni dan pemikiran asli. Ketiga, bahasa dan ilmu humaniora memperluas cara manusia memahami kenyataan dan orang lain. Keempat, perekrutan perlu menilai kemampuan, kapasitas belajar, pengalaman, dan potensi yang dapat dialihkan, bukan hanya gelar atau riwayat jabatan. Kelima, strategi talenta dan tata kelola kecerdasan artifisial harus diperbarui secara terus-menerus. Semakin canggih teknologi, semakin besar nilai kemampuan yang membuat manusia sungguh manusia. 23.